Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabi abdillah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah umur, sehat walafiat, keberkahan dalam keberagamaan dan yang lain-lain. Sekarang kita mulai pembelajaran PPKN di semester 2. Di semester 2 atau bab 4 atau semester genap ya, bab 4. Di bab 4 ini di pembelajaran PPKN di sini ada makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di buku paket ya, di buku paket itu ada di halaman 75. Kalian kan sudah punya buku paket semua ya. Halaman 75 di bab 4 semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Sama. Ini kita makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maknanya kita akan bahas singkat. Nanti kalian juga bisa membaca lagi, memahami lagi sambil membaca di buku paketnya. Itu lebih luas lagi keterangannya ya. Dari halaman 75 sampai bab 4 yang selesai. Bab 4 selesai ini sekitar halaman 90-an, 92 ya, nanti kalian lihat ya. Kita mulai. Yang pertama ini kita akan bahas kondisi bangsa Indonesia sebelum adanya kebangkitan nasional. Jadi Indonesia itu kondisinya sebelum kebangkitan nasional ada yang namanya sampai dulu kerajaan itu ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan. Nah, ini kita sedikit bahas di abad-abad ke-17 di abad ke-18. Nah, yang pertama masa penjajahan kolonial Belanda. Karena negara kita itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lama sekali ya. Kalau Jepang itu menjajah 3,5 tahun. Nah, sebelum Belanda juga udah ada negara Portugis, banyak yang menjajah negara Indonesia. Lalu sampai pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Cina datang ke Indonesia. Tapi tujuan pedagang Arab, pedagang Cina itu tidak menjajah seperti Belanda, kolonial Belanda. Nah, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Salah satunya adalah kolonial Belanda nih, di zaman kolonial Belanda. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Jadi penjajah kolonial Belanda ini berlayar ya, mencari sumber-sumber ekonomi yang benar-benar menghasilkan untuk orang-orang Belanda, kolonial Belanda ini. Datanglah dilihat di Indonesia, wah Indonesia ini sangat berpotensi sekali. Nah, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Village of Insight Company, atau bisa disebut VOC, singkatannya VOC. Nah, VOC ini pada tanggal 20 Maret 1602, berdirinya pada tanggal 20 Maret 1602, itu sekitar abad ke-17 ya. Nah, dia menciptakan
strategi-strategi untuk bisa menguasai negara Kesatuan Republik Indonesia yang Indonesia dulu belum merdeka. Nah, dia menciptakan adu domba, kerja paksa atau kerja rodi atau tanam paksa. Ini lambang atau logo ya. Lambang VOC. VOC ini dalam bahasa Belanda, dan VOC itu sudah sebuah perusahaan terbesar, perusahaan besar sekali. Ya, keuangannya lah banyak lah. Ya, langsung saja. Kehidupan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Selama masa kolonial Belanda menamakan sebuah rezim segregasi atau pemisahan rasial 3 tingkat atau golongan di dalam masyarakat. Yang rezimnya kolonial Belanda. Yang pertama Eropa atau kulit putih, memisahkan ini nih. Jadi kolonial Belanda ini mempunyai strategi di Indonesia ini. Inilah strateginya, ada 3 ini. Yang kedua timur asing, yang ketiga pribumi. Nah, di sini pemisahan tingkat atau golongan di dalam masyarakat ini berdampak pada kehidupan yang penuh diskriminasi dan sewenang-wenang. Nah, jadi ketika zaman kolonial Belanda masuk ke Indonesia ini, nah, mereka melihat orang kulit putih, timur asing atau pribumi. Nah, makanya kebanyakan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia ini dijadikan budak atau kerja rodi oleh Belanda. Ya, kan ada juga yang timur asing itu orang timur, orang Arab. Ada juga di Indonesia yang tidak didiskriminasi. Jadi mungkin dijadikan kerjasama untuk berdagang. Begitu juga orang yang kulit putih. Kebanyakan orang Cina itu kan kulit putih, kan juga sudah ada di Indonesia. Dijadikan nyambung untuk komunikasi perdagangan. Ya, sama-sama saling menguntungkan. Tetapi kalau orang Indonesia tidak. Orang Indonesia itu menjadikan kacung-kacungnya orang-orang Belanda. Malah bahkan di zaman penjajahan juga ada orang Indonesia yang berkhianat sama orang Indonesia itu sendiri. Dia bergabung bersama kolonial Belanda karena diiming-imingi dengan uang. Ya, lanjut ya. Pendidikan di masa kolonial Belanda ini seiring dengan berkembangnya kehidupan di masa kolonial, pihak Belanda mendirikan sekolah umum dan kejuruan untuk pribumi demi menunjang kebutuhan pekerja yang berpengalaman dan terampil. Jadi mendirikan pendidikan untuk orang-orang pribumi ini untuk bisa memanfaatkan nanti kalau misalnya tenaganya atau pemikirannya bagus, direkrut orang-orang Belanda, suruh jadi budak orang-orang Belanda. Itulah zaman kolonial Belanda. Tapi dari segi edukasinya ada, makanya ada orang-orang yang pinter akhirnya bisa memberontak, tapi ada orang yang pinter ikut dengan kolonial Belanda. Nah, di sini ada sekolah pendidikan umum, sama jenjangnya seperti ini ya. Sekolah-sekolah kita seperti biasa di umumnya, ada yang tingkatan dasar kalau di sini sampai 7 tahun, terus sampai 7 tahun, TK, SD, TK 1 tahun, SD 6 tahun, ya kan, sekolah menengah atau SMP 3 tahun, sekolah menengah atas atau SMA itu 3 tahun, sama. Nah, ini nama-nama sekolahnya ada di sini, ada HIS, Bulo, AMS. Nah, di sini tingkat-tingkat sekolah. Bahkan Indonesia ini sebenarnya mengambil strategi-strategi pendidikan ada di masa-masa kolonial Belanda.
Makanya ada nanti ada keterangannya Ki Hajar Dewantara berjuang juga untuk negara kesatuan Republik Indonesia, tapi mengambil strategi-strategi pendidikannya dari kolonial Belanda juga. Ada plus minusnya lah, tapi kebanyakan kalau kolonial Belanda ini atau VOC ini sangat sadis sekali, sangat tidak layak sebenarnya, tidak wajar untuk menjajah negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan sampai 350 tahun atau 3,5 abad. Ya, next. Sekolah pendidikan kejuruan. Nah, di sini HIK. Nah, HIK ini atau guru atau sekolah guru bantu di 4 tahun atau sekolah guru atas 6 tahun. Nah, di sini banyak. Stovia itu udah perguruan tinggi sekolah kedokteran. Nah, di sini ada suatu sekolah dokter Jawa di Batavia, itu namanya Stovia. Ada sekolah tinggi teknik di Bandung, PH namanya. Ya, next. Nah, dilanjut sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, sebelum kita membahas sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, nah, kemarin sebelum kebangkitan nasional itu tokoh-tokoh yang ada di NKRI, tokoh-tokoh yang di Nusantara itu banyak sekali. Ada yang namanya tokoh-tokoh pejuang, Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara nih, nanti kejadian itu sejarah kebangkitan nasional nih. Pangeran Diponegoro, terus Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, banyak Cuknya Adil. Itu tahun-tahun sebelum kolonial Belanda sudah ada. Sebelum kolonial Belanda itu sudah ada. Ya. Nah, sekarang sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, di sini ada sejarah kebangkitan nasional. Yang pertama kali organisasi yang ada di Indonesia di tahun 1908 itu yang berdiri adalah Budi Utomo, satu-satunya organisasi berdiri di Indonesia. Pertama kali Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, tokoh-tokoh pelapornya, nah, ini Dr. Wahidin Sudiarsono, mahasiswa Stovia yang kedokteran yang ada di Batavia itu, Dr. Sutomo dan Gunawan Mungkusumo, masih satu darah dengan kerajaan yang ada di Yogyakarta. Tujuannya mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan. Ini organisasi umum, ya, organisasi umum yang ada di Indonesia. Nah, ini ada juga organisasi keagamaan atau organisasi Islam. Yang pertama kali muncul ada Sarekat Islam, ya, Sarekat Islam yang sudah resmi, ya, sudah resmi diresmikan oleh Belanda juga, mengajukan peresmiannya, berdiri pada 10 September 1912. Tokoh-tokoh pelopornya adalah H.O.X. Cokroaminoto, yang tujuannya memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia, menjalankan ajaran agama Islam alam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini Insert Parci, berdiri pada 25 Desember 1912 juga. Tokoh-tokoh populernya ada tiga serangkai ini. Di 3 serangkai ini ada salah satu orang Belanda yang memang sudah menyadari bahwa negara Indonesia ini tidak pantas untuk dijajah dan dikuasai, tetapi harus dikembangkan. Nah, ini ada salah satu IFG Dausdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Tujuannya menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Di pergerakan-pergerakan ini ada di Insert Parci, ya. Nah, sejak kedatangannya ke bumi Nusantara yang terus mengambil
kekayaan alam dan melakukan penjajahan, beberapa pemuda akhirnya menyadari pentingnya untuk bangkit melawan penindasan, sehingga kemudian terbentuklah beberapa organisasi. Nah, organisasi terbentuk di tiga. Sebenarnya banyak, cuman memang yang belum diresmikan itu ya ada juga banyak. Jadi yang sudah diresmikan ini ada tiga, ada beberapa organisasi yang belum bisa diresmikan. Contohnya organisasi Islam itu ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Nahdlatul Ulama atau NU. Itu organisasi Islam, itu organisasi Islam yang sebelum Indonesia merdeka, ya. Muhammadiyah apalagi tahun 1912 hampir sama. Cuman di awal peresmian organisasi Islam itu adalah Syarikat Islam, ya. Tetapi yang masih ada sampai sekarang organisasi adalah NU dan Muhammadiyah. NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia bahkan sedunia, Muhammadiyah adalah organisasi tertua yang masih ada sampai sekarang. Nah, organisasi di bumi Nusantara nih, organisasi awal yang menginspirasi pergerakan nasional. Ini ada tiga ini, ya. Bisa baca mulai bermunculan organisasi baru yang berbeda latar belakang, namun sama-sama memberikan perubahan dan kemerdekaan. Ini catatannya nih, adalah Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama di Indonesia dan hari terbentuknya dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 20 Mei. Jadi kita harus ingat juga tanggal 20 Mei itu adalah berdirinya organisasi pertama itu yang namanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia lainnya pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Budi memiliki artinya Budi, filosofinya organisasi Budi Utomo itu Budi memiliki arti sebagai tabiat, sedangkan Utomo berarti niat atau budi luhur yang baik. Secara garis besar Budi Utomo memiliki arti sebagai perkumpulan pemuda yang bertujuan untuk mencapai keluruhan budi yang lebih baik, keluhuran yang lebih baik. Ini ada fotonya Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, banyak sekali di sini ada foto-foto ini. Dan pada akhirnya Budi Utomo menggabungkan diri ke dalam Partai Indonesia Raya Parida pada tahun 1935, sekaligus berakhirnya kiprah Budi Utomo. Akhirnya kiprah Budi Utomo itu sangat sedikit sekali umurnya, dari 1908 ke 1935. Indonesia belum merdeka, tetapi organisasi-organisasi lain sudah muncul. Ini catatan penting, tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa yang pada saat itu menjadi pihak yang dirugikan, dijajah dan berbuat sewenang. Lanjut. Nah, di sini arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Ayo bangkit. Mana kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia? Kebangkitan nasional merupakan bangkitan semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesederhanaan sebagai sebuah bangsa. Kesadaran bagi sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui gerakan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. Sebelumnya organisasi yang bergerak di bidang sosial yang menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perubahan perjuangan bangsa Indonesia ini tidak terorganisir jadi terorganisir, tidak terencana jadi terancana,
sifatnya kedaerahan, sifatnya jadi nasional. Dari sifat kedaerahan itu sebelum 1908, dari sifat nasional. Kekuatan fisik, diplomasi dan politik. Kekuatan fisik itu kemarin sebelum 1908, apalagi tahun 16, di tahun-tahun 16, tahun 14, tahun 13, di tahun-tahun 13 apalagi itu di zaman-zamannya kerajaan Sriwijaya, banyak sekali kerajaan Tarumanegara, banyak. Itu masih kekuatan fisik. Saling menguasai. Diplomasi dan politik ini sudah di kebangkitan nasional, udah mulai yang terbentuknya organisasi, ya, kebangkitan negara Indonesia. Mana kebangkitan nasional bagi generasi muda? Ini penting buat kalian semua. Terus meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dengan mengenal lebih luas dan menjaga tradisi sejarah kebudayaan Indonesia. Jangan sampai melupakan sejarah budaya-budaya Indonesia, itu jangan sampai kalian lupakan, ya. Menjaga persatuan dan kesatuan serta bekerjasama memberikan perubahan atau prestasi yang berdampak baik pada negara. Ya, kalian boleh prestasi olimpiade, sepak bola, berikan untuk Indonesia. Karena Garuda di dadaku, kalau sepak bola gitu. Orang Indonesia, Garuda di dadaku. PSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Ya. Ketika ada yang laki-laki suka bola, kalau Indonesia main, wah senang sekali walaupun kalah, ya. Senantiasa setia terhadap Pancasila dan undang-undang. Nah, ini adalah acuan. Pertama itu Pancasila sebagai negara, sebagai ideologi negara kita. Yang kedua adalah undang-undang. Nah, terus meningkatkan kapasitas diri dengan giat belajar, mengembangkan keahlian, termasuk keterampilan pada bidang teknologi. Ya, dan teknologi itu sangat berkembang. Insya Allah kalau kita mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai mengikuti gaya hidup. Kalau mengikuti gaya hidup nggak ada habisnya. Sebenarnya mengikuti teknologi itu ya nggak ada habisnya, tapi kita harus ikuti. Kalau gaya hidup itu dipaksakan oleh ini, itu perbedaannya. Teknologi itu untuk pelajaran buat kita, ya. Tetapi orang yang beragama juga harus mengikuti agama. Apalagi orang Islam itu ya agama yang memang mengikuti perkembangan zaman. Secara hukum juga itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga harus bisa mengikuti itu. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertindas. Jadi seperti itu. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan atau usaha untuk merubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Ya, mungkin dari Bapak mungkin baru sampai situ saja, ya, untuk pembahasan bab 4. Jadi untuk mempelajari lebih dalam, lebih banyak lagi ada di buku paket. Kalau mau kalian membaca buku-buku sejarah Kesatuan Republik Indonesia dari yang sebelum Indonesia merdeka, dari yang di zaman Kesultanan, dari di zaman kerajaan, sampai di zaman para wali songo itu ada. Dan para songo pengembangan, ya, itu ada. Jadi kita jangan sampai melupakan sejarah atau jas merah, jangan pernah lupakan sejarah, karena sejarah itu akan menjadikan pelajaran buat kita semua, ya. Begitu aja dari Bapak. Untuk pembelajaran PPKN ini nanti akan Bapak berikan tugas, ya. Tugasnya nanti ada di pembelajaran PPKN ini. Nah, di pembelajaran PPKN ini, video ini ada sambungan tugas. Tugasnya adalah tugas pilihan ganda, ya, pilihan ganda yang nanti soalnya akan Bapak bacakan dan jawabannya nanti kalian isi di Google Form. Jadi kalau kalian nonton video ini kalian tahu soalnya, tapi kalau kalian tidak menonton, tidak melihat video ini, kalian tidak tahu
soal PPKN tugas dari Bapak. Nah, tugas ini tugas keempat, nilai harian, latihan soal nilai harian 24 ya. Mungkin itu aja dari Bapak. Terima kasih anak-anak semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi ilmu buat kalian semua, dan kalian menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Kalian menjadi anak yang bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari Bapak, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Praktik tanam paksa yang dilangsungkan oleh pemerintahan Belanda merupakan penindasan bagi penduduk pribumi dan mentransmigrasikan pribumi dengan kepentingan etnis politik. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak memperhatikan nilai A. Kerjasama, B. Kemanusiaan, C. Sosial budaya, D. Gotong royong. Nomor 2. Pejuang melawan penjajah yang berasal dari daerah Banten dipimpin oleh A. Pangeran Diponegoro, B. Sultan Ageng Tirtayasa, C. Tuanku Imam Bonjol, D. Sultan Hasanuddin. Nomor 3. Perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas pada masa kolonial Hindia Belanda. Tujuan Belanda membangun sekolah atau edukasi di Indonesia adalah A. Menghasilkan tenaga ahli, B. Menciptakan golongan terpelajar, C. Menciptakan tenaga terampil, D. Mengalirkan air secara buatan atau irigasi. Nomor 4. Yang bukan merupakan faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia: A. Sumber daya manusia, B. Pendapatan nasional, C. Sumber daya alam, D. Kebudayaan. Nomor 5. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka sikap kita adalah A. Rajin bekerja, B. Menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun berada, C. Sekolah setinggi-tingginya, D. Rajin membaca buku. Nomor 6. Yang termasuk perjuangan Indonesia sebelum tahun 1908 adalah A. Fokus pada pemimpin karismatik, B. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum pelajar, C. Bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah, D. Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Nomor 7. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi yang berarti A. Keterbukaan jiwa, B. Peradaban, C. Sangat baik, D. Akal sehat. Nomor 8. Berikut yang bukan merupakan nilai-nilai yang dapat dipelajari dan ditiru dari perjuangan para pendiri bangsa Indonesia adalah A. Radikalisme, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Semangat persatuan. Nomor 9. Penggagas dan pendorong lahirnya Budi Utomo adalah A. Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Sudiarsono, C. Insinyur Soekarno, D. H.O.S. Cokroaminoto. Nomor 10. Hari kelahiran Budi Utomo ditetapkan sebagai hari A. Pemuda, B. Pendidikan, C. Kebangkitan nasional, D. Kesetiakawanan nasional. Nomor 11. Landasan dasar pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kesepakatan bangsa Indonesia adalah A. UU, B. Perpu, C. PP, D. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 12. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di kota A. Semarang, B. Yogyakarta, C. Bandung, D. Surabaya. Nomor 13. Stovia adalah sekolah yang dibuat oleh penjajah Belanda di Indonesia setingkat dengan A. SD, B. SMP, C. SMA, D. Perguruan tinggi. Nomor 14. Semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mulai muncul sejak kebangkitan nasional pada A. Awal abad ke-20, B. Akhir abad ke-20, C. Awal abad ke-21, D. Akhir abad ke-21. Nomor 15. Perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah pada masa kerajaan tidak membuahkan hasil. Hal tersebut dikarenakan A. Sistem komunikasi yang belum modern, B. Perjuangan bersifat kedaerahan, C. Senjata yang masih tradisional, D. Modal untuk berperang masih kurang.